Assalamualaikum. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dalam keadaan bagaimanapun juga, kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita terima pada saat ini. Apa yang kita jalani dan apa yang kita lakukan, itu semua atas kehendaknya. Di sini kita sekarang sedang belajar jarak jauh, tetapi jangan menurunkan semangat kita. Saya tahu teman-teman semua pasti sangat merindukan dosen kita, Pak Dedi. Apa kabar, Pak? Di sini saya Nurfita Hidayah dan rekan saya Siti Janabul Apia akan menceritakan seseorang yang sangat menginspirasi. Bagaimana karena jasanya kita semua dapat bepergian dengan jarak jauh dengan waktu sesingkat-singkatnya. Kita bebas pergi kemanapun yang kita suka tanpa merasa kelelahan tinggal duduk saja. Nah, di sini saya akan menceritakan sedikit sekali tentangnya karena tidak mungkin cukup ya kalau menceritakan semuanya. Nah, kira-kira siapa ya tokoh yang akan kita ceritakan? Nah, siapa orang pertama kali yang bisa terbang? Dalam benak teman-teman dan saya khususnya, dulu pasti mengira bahwa orang yang pertama terbang adalah Wright bersaudara, di mana dia yang menciptakan pesawat terbang pertama kali. Tetapi ternyata salah loh. Ada seorang ilmuwan muslim pada zaman Bani Umayyah jauh sebelum Wright bersaudara menemukan prototipe tentang pesawatnya. Dengan alat-alat sederhana dia menciptakan prototipe pesawat terbang, di mana ini adalah menjadi ide Wright bersaudara mengembangkannya. Ya, dia adalah Abbas ibnu Firnas, tokoh muslim. Nah, ini adalah biografi singkat tentang beliau. Namanya adalah Abbas Abu Al-Qasim bin Firnas Ibnu Wirdas Al-Takuruni atau Abbas bin Firnas, atau kita sering menyebutnya Ibnu Firnas. Dia lahir di Izinren, Onda, Andalusia, atau yang kita kenal sekarang adalah Ronda Spanyol, pada tahun 810 Masehi. Beliau wafat pada tahun 887 Masehi di Cordoba, pada saat usianya 77 tahun. Waktu itu dia meninggal setelah mengalami kecelakaan setelah percobaan keduanya menerbangkan pesawatnya. Ini akan diceritakan oleh rekan saya nanti, Siti Janabul Apia. Nah, sebagai salah satu bentuk penghargaannya, Bandara Internasional di Baghdad menggunakan namanya, yaitu Abbas ibnu Firnas. Nah, kita tahu bahwa Abbas ibnu Firnas hidup pada zaman Bani Umayyah, di mana pada saat itu ilmu pengetahuan menjadi hal yang sangat utama dalam perkembangan peradabannya. Kita tahu pada waktu itu belum ada teknologi seperti saat ini. Yang saya membuat kagum dengannya, bagaimana dia bisa berpikiran maju, padahal pada saat itu belum ada teknologi apapun, hanya alat-alat sederhana dan ilmu pengetahuan yang sedang membumi pada saat itu. Beliau merupakan seorang yang sangat tawadu dan sangat haus akan ilmu. Dia akan mempelajari ilmu-ilmu yang dia suka. Nah, salah satunya yaitu ini. Karena hasil belajarnya lah dia mampu menciptakan prototipe pesawat terbang ini sebagai dedikasinya terhadap ilmu pengetahuan. Nah, lalu ilmu apa sih yang dipelajari Abbas ibnu Firnas sampai dia bisa seperti ini? Nah, ilmu yang pertama kali dipelajari Ibnu Firnas adalah Al-Quran, di mana dia tahu bahwa Al-Quran merupakan pedoman dalam hidupnya, dan dia menyadari bahwa pusat ilmu pengetahuan yang ada di alam dunia ini ada pada Al-Quran. Dia mempelajari Al-Quran di Kutab di wilayah Takurina. Setelah ia fasih mempelajari Al-Quran, dia pergi ke Cordoba untuk mempelajari ilmu-ilmu lainnya, seperti matematika, astronomi, dan lain-lain. Nah, Ibnu Firnas dikenal sebagai seorang penemu, seorang fisikawan, seorang kimiawan, dan seorang teknisi. Di balik dikenalnya ia sebagai seorang saintis, ternyata dia juga menyukai seni, di mana ia dikenal sebagai orang yang mahir bermain musik dan
Dia mahir membuat syair dengan berbahasa Arab. Apa sih yang menjadi inspirasi beliau untuk menciptakan pesawat terbang ini? Nah, beliau melihat burung-burung yang terbang di sekitarnya. Burung-burung itu terbang dengan mengepak-ngepakkan sayapnya. Dan beliau sadar ternyata mungkin yang membuatnya terbang adalah dengan mengepak-ngepakkan sayapnya. Lalu, apakah manusia bisa terbang juga? Nah, selain itu, dia menyukai dan mengingat surat Al-Mulk ayat 19, di mana di sini Tuhan menjelaskan bagaimana burung-burung tersebut dapat terbang, padahal tidak ada penyangga sama sekali. Hanya karena kekuasaannya lah burung-burung ini bisa terbang. Ibnu Firnas sangat menyukai sekali ayat Quran ini, sehingga dia terinspirasi dari ini. Apakah mungkin manusia bisa terbang? Nah, ini adalah merupakan ide dasar bagaimana Ibnu Firnas menciptakan pesawat terbang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Siti Jenab Ulapia. Selamat mendengarkan cerita. Terima kasih kepada saudari Tita yang telah mempersilahkan saya untuk presentasi. Adapun pembahasan selanjutnya ialah pada tahun 852 Masehi, Ibnu Firnas berhasil terbang menggunakan kain yang diikat kepada kayu yang dipasang ke badannya. Beliau terbang dari menara Masjid Mesquita. Ini adalah gambar dari Masjid Mesquita. Pada penerbangan ini, beliau berhasil terbang selama beberapa menit. Waktu ini lebih lama dibandingkan penerbangan pertama yang dilakukan oleh Wright bersaudara, yaitu kurang lebih hanya 12 detik. Pada penerbangan ini pula, beliau berhasil mendarat dengan selamat. Selanjutnya, beliau terus mengembangkan penemuannya itu dengan membuat mesin sederhana yang dapat membuat beliau terbang. Pada tahun 875 Masehi atau pada usia 65 tahun, beliau menerbangkan prototipenya dari Bukit Jabal Al-Arus. Beliau dapat terbang selama kurang lebih 10 menit. Hal ini membuat takjub orang-orang yang melihatnya. Namun, tak beberapa lama kemudian, beliau mengalami kecelakaan, yaitu beliau jatuh dari prototipenya. Karena pada saat pendaratan, kecepatan pesawat ini sangat tinggi. Beliau hanya memperhatikan sayap untuk membuat beliau terbang, tetapi beliau lupa untuk memperhatikan ekor pesawat, karena ekor pesawat dapat membuat kecepatan pesawat menjadi lebih lambat. Karena kecelakaan ini, beliau mengalami cedera, yaitu patah tulang pada tulang belakangnya. Alhasil, beliau sudah dapat diselamatkan dan beliau menghembuskan napas pada tahun 887 Masehi. Penemuan Ibnu Firnas bisa dikembangkan oleh Wright bersaudara ini awalnya pada saat Ibnu Firnas yang tinggal atau hidup di masa Bani Umayyah. Bani Umayyah ditaklukkan oleh Isabel dan Ferdinand. Sehingga pada tahun 1492 Masehi dibuatlah perjanjian Tordesillas. Isi perjanjiannya yaitu wilayah Bani Umayyah dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian timur diserahkan kepada Portugis, sedangkan bagian barat diserahkan kepada Spanyol. Alhasil, risalah-risalah ilmu pengetahuan Islam dikembangkan oleh orang-orang Eropa. Salah satunya penemuan Ibnu Firnas ini yang dikembangkan oleh Wright bersaudara. Adapun konsep fisika yang digunakan
dalam prototipe yang dibuat Ibnu Firnas dan pesawat saat ini ialah membuat tekanan di atas pesawat ini lebih kecil dibanding tekanan yang di bawah, sehingga tekanan P1 lebih besar dibandingkan dengan P2 yaitu tekanan yang di atas. Ini dapat terjadi apabila rancangan pesawat bentuk desainnya membuat kecepatan yang di atas pesawat menjadi lebih besar dibandingkan dengan kecepatan yang di bawah pesawat. Kita mengetahui bahwa tekanan ini adalah gaya berbanding dengan luasan permukaannya atau luasan penampangnya. Sehingga kita tahu bahwa gaya ini berbanding lurus dengan tekanan. Sehingga gaya yang di bawah atau gaya F1 ini akan menjadi lebih besar dibandingkan dengan F2. Karena gaya 1 ini lebih besar, maka selisihnya gaya ini adalah ke atas. Alhasil, gaya ini disebut dengan gaya apung atau selisih dari gaya ini disebut dengan gaya apung sehingga pesawat dapat terbang atau dapat mengapung di udara. Kini, prototipe Ibnu Firnas diabadikan di Islamic Museum of Australia di kota Melbourne sehingga teman-teman bisa melihatnya. Selanjutnya, untuk menghargai penemuan yang dilakukan oleh Ibnu Firnas, maka salah satu kawah yang ada di bulan dinamakan dengan Ibnu Firnas. Nama Ibnu Firnas menjadi nama jembatan di sungai Guadalquivir dan nama Ibnu Firnas juga menjadi nama untuk bandara di Badan. Kita patut berterima kasih kepada Ibnu Firnas dan menjadikan beliau sebagai teladan, karena Ibnu Firnas, seorang muslim, telah memberikan kebermanfaatannya bagi umat manusia. Sehingga kita dapat merasakan terbang menggunakan pesawat saat ini. Kini, kita yang hidup di zaman milenial, mari kita membuat kebermanfaatan juga bagi orang lain dengan cara terus mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada. Apakah teman-teman siap untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain? Stop. Jangan jawab pertanyaan itu dengan perkataan, namun jawablah dengan tindakan teman-teman. Terima kasih, kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.